Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Jumpa lagi di Rekam Khotbah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang satu sekte yang menurut saya teman-teman ekstrim banget, bahkan cenderung menakutkan. Yang bikin kita garuk-garuk kepala adalah sekte ini dulunya disinyalir berasal dari Indonesia, teman. Kok bisa? Yang sabar ya, nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas teman-teman, temuan ini membuat saya berasumsi bahwa sekte inilah yang dimaksud Evangelis Daud Tony ketika mengatakan India adalah negara dengan mistik terkuat di dunia, teman. Lebih jauh, beliau juga mengatakan bahwa dunia mistik di India memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Di mana nih, beberapa bulan yang lalu, Evangelis Daud Tony dalam bincang-bincangnya dengan Pastor Mikhail Gunawan membagikan pengalamannya sebagai tim pengamanan presiden ketika itu bertarung dengan Sai Baba. Ya, teman-teman bisa cari videonya di YouTube. Ya, banyak video yang mengulas tentang itu. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan India dan umat Hindu pada umumnya. Karena hampir semua orang, saya percaya pasti sayang India. Apalagi kalau sudah bicara tentang cinta. Banyak film-film India yang booming di Indonesia. Dan jujur saja saya katakan, saya bisa PDKT dengan mantan pacar yang sekarang jadi istri saya. Itu karena saya berulang kali nonton film Coach Hotahe. Lebay. Jadi ulasan kali ini tetap dalam koridor uniknya keragaman kepercayaan di dunia. Dan lagi teman, informasi ini aku dapat dari beberapa literatur yang ada di internet ya. So, kalau ada kekurangan di sana-sini, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nama sekte ini adalah sekte Aghori Sadhu, teman. Atau juga biasa dikenal sebagai kaum Aghori. Mereka dapat dijumpai di kota Varanasi, yaitu kota suci bagi agama Hindu. Sama sucinya ya teman, seperti kota Mekah untuk agama Islam atau kota Roma untuk agama Katolik. Kota ini berada di tepi sungai Gangga, terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India bagian utara. Nah, di kota ini kaum Aghori yang boleh gabung adalah kaum pria teman. Tetapi di daerah Bengal, pemuka kaum Aghorinya adalah seorang perempuan. Di samping sebagai ritual pemujaan kepada dewa, mereka meyakini ritual tersebut mendatangkan kekuatan, kepuasan, kebanggaan, dan kesenangan tersendiri bagi mereka. Dan karena ritual mereka yang ekstrim itu juga, mereka dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat dan berbahaya. Mengutip dari apa yang pernah dikatakan Gus Muafik, bahwa ternyata nih, ya, ketika penyebaran agama Islam di Indonesia, sebenarnya itu tidak lepas dari peran Wali Songo yang melakukan pendekatan kultural di tanah Jawa. Nah, pada masa lampau, penduduk Jawa itu dikenal paling susah menerima ajaran Islam karena telah punya paham atau aliran Bhairawa Tantra. Aliran ini bagian dari peradaban Hindu-Buddha di Pulau Jawa kala itu. Terus, kemudian banyak raja yang sudah mengikuti sekte ini teman-teman. Karena memang aliran ini dikenal paling keras ajarannya dan paling kondang di masanya, yaitu sekitar tahun 674 Masehi. Nah, pada masa itu, di Jawa udah ada kerajaan Kalingga yang dipimpin Ratu Sima, teman. Wilayah kekuasaannya dari Jepara hingga Dieng. Dan penduduknya itu mayoritas menjadi penganut Bhairawa Tantra, yaitu paham dan kepercayaan di mana mengumbar hawa nafsu dapat mengantarkan seseorang ke nirwana atau surga. Nah, teman, paham dan kepercayaan serta ritual Bhairawa Tantra ini ternyata nggak jauh beda dengan ritual Aghori Sadhu yang ada di India. Dan dari sini kita melihat ada keterkaitan sejarah dan kesamaan antara kedua aliran kepercayaan tersebut. Jadi ceritanya, pada waktu itu Sunan Bonang yang berperan untuk mencoba menyadarkan masyarakat Bhairawa Tantra dari kesesatan mereka. Tetapi
banyak yang menolak dan bahkan memilih kabur ke India untuk menyelamatkan diri, teman. Lalu kemudian orang-orang Bhairava yang berhasil kabur ini membentuk komunitas Aghori Sadhu di India dengan paham dan ritual yang sama, tetapi menggunakan nama yang berbeda. Jadi kita tidak akan menemukan lagi aliran Bhairava Tantra di Indonesia karena memang dulunya sudah pindah ke India dan berubah nama menjadi Aghori Sadhu. Jelas ya teman-teman? Nah sekarang pertanyaan buat kita nih teman-teman. Setelah menonton video ini, gimana komentar teman-teman yuk? Tulis di kolom komentar ya. Apa merasa ini kisah yang biasa-biasa saja? Atau fakta yang menyeramkan dan kita bersyukur tidak ada di Indonesia? Oke teman, sekian dulu video kali ini. Buat yang masih penasaran, yuk tonton video part 2-nya di sini. Ya, di sini. Nanti saya akan membahas tentang ritual seksual Aghori Sadhu dan juga ritual meditasinya yang akan membuat kita bergidik. Oke? Klik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya buat yang belum. Juga like, share, and comment, serta bunyikan lonceng notifikasinya sebagai tanda pertemanan kita.